Dengan passion itu kita akan menikmati setiap proses desain kapal yang kita kerjakan. Kita nggak pernah tahu bahwa seorang ship designer yang memiliki passion atas pekerjaannya, dia bisa meng-create banyak produk-produk kapal yang unik-unik, yang kita nggak pernah kebayang, kok bisa bikin kapal modelnya begitu ya, kok bisa bikin sesuatu yang aneh gitu. Pendapat kita ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di muka bumi, tapi ada kapalnya, berlayar kapalnya, aman kapalnya, sukses kapalnya gitu kan, dan menghasilkan banyak hal dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Mas Project Z dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi nih di podcast kita yang ke-8. Sekarang khusus sesuai dengan request teman-teman di sana. Sekarang khusus podcast tentang perkapalan, tentang desain kapal. Dan hari ini saya kedatangan teman saya, Kak Nurman namanya. Channelnya maksud saya, channel YouTube-nya maksud saya. Teman-teman bisa subscribe di sana, itu juga keren-keren banget. Dan sekarang kita akan cerita-cerita singkat, ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana sih tahapan-tahapan mendesain sebuah kapal. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih di belakang saya, background-nya ini ada gambar kapal ya. Ini ada gambar kapal yang keren juga nih. Ini dari mulai desain terus jadi sebuah kapal. Ini bagaimana caranya? Kita akan tanyakan ke Kak Nurman. Kak Nurman ini, jadi saya cerita dulu ya. Kak Nurman ini adalah seorang expert designer, desain ship, desain kapal, ya, ship design gitu, ship designer tentunya, ship designer. Beliau ini adalah ship designer dari salah satu perusahaan swasta yang berada di Indonesia. Ya, beliau punya pengalaman yang sudah cukup lama dalam mendesain kapal. Kami juga sering ketemu, namun sekarang karena perbedaan zona, kami harus berjarak. Kita mulai aja yuk. Kak Nurman, silakan. Seperti apa itu desain kapal ya? Silakan. Terima kasih Pak Umar sudah mengundang saya ke podcastnya Pak Umar. Suatu kehormatan bagi saya Pak bisa tampil di podcastnya Pak Umar ya. Terima kasih. Tapi kalau dibilang expert juga menurut saya belum lah Pak. Saya masih mungkin belum se-expert itulah. Mungkin masih expertan Pak Umar dengan Cuman kebetulan saja memang saya dulu semenjak lulus sampai sekarang di dalam perusahaan itu selalu menempati posisi engineering Pak. Jadi dari awal sampai sekarang saya berkarir seperti itu, yaitu belum pernah keluar dari departemen engineering seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sedikit pengalaman saya di bidang engineering bisa saya ceritakan kepada Pak Umar atau kepada viewer dari YouTube-nya Pak Umar ya. Ini saya rasa bukan mengajari ya Pak, ini sharing aja lah Pak, karena saya rasa di luar sana pasti lebih banyak yang ilmunya lebih tinggi dari saya seperti itu Pak. Ya, mantap nih. Udah nggak sabar nih kita ngelihat nih seperti apa tahapan-tahapannya ya. Silakan. Ya, saya coba udah multi screen kan tadi, silakan bisa di ini. Oke Pak. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Ya. Saya Nurman, sekarang tinggal di Batam. Saya alumni Undip Semarang, Pak. Sekarang kerja di salah satu perusahaan swasta di Batam, Shipyard, di Departemen Engineering. Jadi memang keseharian saya berkutat ataupun area job description-nya itu berkaitan dengan desain seperti itu Pak. Desain ya. Ya mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya coba share screen ya Pak ya. Sedikit mengenai ship design proses Pak. Oke, mantap. Ya lanjut, silakan. Ya mungkin begini ya Pak Umar. Yang saya ceritakan di sini merupakan
sudut pandang saya sebagai desainer, bisa jadi proses yang saya ceritakan di sini berbeda dengan teman-teman di kalangan lain, karena memang seperti yang kita ketahui ya, setiap perusahaan biasanya memiliki kultur bekerja masing-masing ya Pak ya, tidak bisa disamaratakan. Cuman saya rasa harusnya cukup mewakili gambaran shift design proses secara umum lah Pak, seperti itu. Ya mungkin lanjut saja. Yang pertama ini target dan objektif ya. Jadi shift design proses ini kan sebenarnya target dan objektifnya itu mempunyai deliverable, yaitu desain dan technical specification itu ketemu dengan customer need atau yang dibutuhkan customer itu apa itu. Jadi karena kapal ini merupakan unit yang customize ya, jadi tidak bisa kita serta-merta membuat kapal itu berdasarkan apa ya namanya, istilahnya begini, kalau di kapal itu kan karena bukan mass production ya, itu setiap kapal itu punya hull number sendiri, punya sertifikat sendiri, yang mana itu benar-benar harus kita teliti ya, jangan sampai nanti ada hal-hal yang berbeda tapi dianggap sama seperti itu. Jadi sama-sama takbut misalkan 26 meter, tapi yang satu menggunakan kelas BKI, yang satu menggunakan kelas PV, itu pasti aturannya berbeda, harus benar-benar dicek oleh tim engineering agar tidak ada misunderstanding seperti itu Pak. Iya. Nah, terus ini ya secara keseluruhan proses map-nya dari shift design proses itu, kita dari engineering department ya, biasanya itu mendapatkan supplier itu berupa voice of customer, terus juga ada classification dan konsultan. Jadi setiap customer itu biasanya mempunyai permintaan yang spesifik seperti itu Pak. Kita tidak bisa mengeneral satu customer dengan customer lain seperti itu. Jadi sama-sama misalkan perusahaan tambang batubara ataupun perusahaan kelapa sawit gitu kan. Tapi dalam desain kapal biasanya ada spesifik voice of customer yang diminta seperti itu. Itu hal yang sangat normal terjadi di industri perkapalan sih, karena bisa jadi area pelayaran ataupun area operasional mereka kedua perusahaan ini berbeda. Jadi membutuhkan desain kapal yang memang sesuai dengan area operasional mereka seperti itu. Terus ada inputan, di sini juga inputannya itu technical specification, class rule, engineering library. Jadi biasanya kalau misalkan kita mendapatkan project yang similar Pak, yang pernah kita buat sebelumnya, kita bisa mengambil dari engineering library, kita modifikasi sesuai dengan spesifik voice of customer, kira-kira apa yang membedakan produk ini dengan produk sebelumnya, itu yang kita highlight agar produk yang kita deliver nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan customer seperti itu. Yang terakhir ini ada R&D untuk produk baru. Kalau misalkan kita belum punya library design di engineering department, biasanya kita akan melakukan research dan development Pak. Nah, research and development ini memang sesuatu hal yang bisa dibilang perlu fokus dan kompetensi ya, karena harus bisa menerjemahkan antara kebutuhan customer, kondisi yang ada dengan solusi yang kita tawarkan seperti itu. Jadi solusinya nanti bisa jadi berbeda dengan kemauan customer seperti itu. Customer mintanya misalkan, saya ingin kapal yang bisa muat banyak, padahal mungkin
draftnya mereka terbatas seperti itu Pak. Jadi kita harus mendesain kapal yang bisa memasuki pelabuhannya mereka. Seperti hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan seperti itu Pak. Terus di prosesnya sendiri ya Pak ya, ini tadi ya, kalau misalkan produk baru kita ada yang namanya proses R&D, Research and Development. Biasanya kita melakukan survei di area operasionalnya mereka, terus selain itu kita melakukan studi and benchmark kepada produk-produk yang misalkan similar, terus juga membuat feasibility study atau FS seperti itu. Nah, kalau memang itu sudah berjalan, nanti kita langsung lanjut ke basic design dan ke production drawing. Hanya saja kalau untuk produk-produk yang sudah ada library-nya, biasanya kita langsung ke basic design ya Pak ya, tanpa melewati proses R&D seperti itu. Nah, basic design ini biasanya triggernya ya, itu adalah tipe dari kapal itu sendiri, apakah itu misalkan kapal penumpang, kapal barang, atau kapal yang lainnya, karena itu akan berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di kapal tersebut. Yang kedua terkait dengan notasi. Notasi ini merupakan simbol yang menentukan treatment dan spesifikasi teknis dari kapal itu sendiri seperti apa. Jadi misalkan kalau di BKI itu kan ada plus A100 plus SM misalkan, berarti dia secara hal construction-nya disupervisi penuh oleh BKI, untuk machinery-nya sendiri juga disupervisi penuh oleh BKI seperti itu, karena sama-sama menggunakan notasi plus atau sebenarnya namanya Malta Cross ya, bukan plus seperti itu. Malta Cross. Ya, nah terus selanjutnya yang mempengaruhi basic design ini sendiri ada size of vessel atau ukuran kapal. Jadi biasanya selama ini yang jadi patokan itu adalah GB ya Pak, 500 GT ke bawah atau 500 GT ke atas. Nah ini kapal ini ukurannya berapa nih? Karena terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di kapal ini juga seperti itu. Kayak seperti di BV itu ada aturan untuk kapal 500 GT ke bawah itu ada aturan tersendiri Pak, seperti itu. Biasanya aturannya sedikit lebih ringan sih Pak. Kapal-kapal yang lebih kecil seperti itu. Tidak sekompleks kapal-kapal besar lah. Nah, terus bendera ini juga sangat ini sih Pak, sangat menentukan ya proses nanti approval ke klasifikasi atau ke badan kelas. Seperti yang kita tahu kalau di Indonesia kan belum all in ya, jadi masih ada keterlibatan sah bandar yang mempunyai wewenang untuk melakukan inspeksi, utamanya di alat-alat keselamatan dan navigasi, Pak. Kalau di luar negeri, setahu saya seperti Panama ataupun Singapura itu kan supervisi ataupun inspeksi untuk alat-alat keselamatan sudah menjadi satu dengan kelas. Jadi ketika nanti ada kapal dibangun menggunakan bendera Singapura misalkan, itu tidak perlu ada sah bandar yang visit ke kapal untuk inspek Pak. Cukup ada surveyor dari kelas yang melakukan inspeksi seperti itu. Nah, basic design sendiri dalam prosesnya ini nanti akan dilakukan approval ke badan klasifikasi, baik itu misalkan BKI, BV, ABS, atau badan klasifikasi yang lainnya. Nah, ketika misalkan sudah approve, sudah disetujui oleh mereka, proses selanjutnya ke production drawing. Nah, di production drawing ini prosesnya sendiri adalah melakukan detail drawing agar drawing-drawing dari basic design ini bisa diterjemahkan ke dalam suatu dokumen sehingga orang-orang di lapangan bisa melakukan proses fabrikasi sesuai dengan gambar seperti itu, Pak. Nah,
Terus outputnya sendiri ini tentunya di dalam ship design proses ada beberapa ya. Yang pertama adalah verified basic design, yang kedua production drawing, yang ketiga adalah prototype new product. Jadi misalkan kita belum pernah ada project sebelumnya, masuk ke prototype new product. Untuk customer-nya sendiri, di sini ada marketing departemen, production control departemen, dan production engineering departemen. Jadi di dalam prosesnya customer itu sendiri bukan cuma end user ya, tapi kalau dari engineering departemen mungkin customer-nya itu ya tadi ada marketing, production control, dan production engineering departemen seperti itu. Nah, itu seperti apa seorang desain melakukan proses desain pada saat permintaan dari customer-nya ini sangat variatif gitu. Gimana tuh, Kak? Ya, sebenarnya jujur itu sesuatu hal yang sulit ya, Pak ya. Bisa mengakomodir semua permintaan customer itu hal yang bagus, Pak. Hal yang saya rasa semua customer pasti akan mengapresiasinya, tapi memang dalam prakteknya itu kita harus lihat dulu, Pak, permintaan customer itu apa. Terus harus kita analisis juga permintaan customer ini apakah masuk akal, apakah possibility-nya besar, ataukah ada yang perlu dikorbankan gitu, Pak. Karena ada beberapa hal yang saling bertolak belakang seperti itu, Pak. Jadi misalkan intinya biasanya kalau misalkan proses awalnya ya Pak ya, itu dari supplier apa aja permintaannya kita tampung dulu, nanti kita screening gitu kan Pak, baik dari aspek teknikal, komersial, ataupun safety seperti itu. Jadi mana nih yang kira-kira bisa kita realisasikan seperti itu Pak. Jadi misalkan saya pengen speednya 30 knot misalkan untuk sebuah takbut misalkan itu Pak. Nah, kalau seperti ini kayaknya susah. Kita nanti mungkin akan memberikan pengertian ke customer. Misalkan apalagi kalau takbutnya itu area operasionalnya di sungai gitu kan Pak. Nah, itu kan secara kalau kita tahu ya kecepatan takbut di sungai itu kan harus dibatasi ya Pak ya, karena kan kanan kirinya itu ada pemukiman penduduk yang mungkin kalau misalkan speednya terlalu tinggi juga akan mengganggu rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sungai seperti itu. Terus dari segi main engine juga mungkin belum ada yang bisa mengcover kecepatan setinggi itu gitu Pak. Iya. Itu hal-hal yang misalkan itu ya Pak dalam tanda kutip. Tapi saya rasa nggak ada customer yang minta takbutnya kecepatan 30 knot itu Pak. Ya itu udah takbut spesial. Oke. Intinya sih dari kami memang di salah satu challenge atau tantangannya di situ Pak. Bagaimana kita melihat permintaan customer ini sebagai sebuah tantangan, apakah bisa kita realisasikan atau tidak seperti itu. Tapi memang tadi kita harus screening dulu, kita harus melihat dulu apakah permintaannya itu berlawanan dengan misalkan dengan rules gitu Pak. Misalkan ternyata bertolak belakang dengan aturan dari klasifikasi ataupun dari pemerintah, itu ya otomatis bisa dibilang tidak bisa seperti itu Pak. Seperti itu sih Pak mungkin. Ya memang kalau customernya atau owner kapal ya mintanya terlalu banyak, ya itu mungkin desainer yang tadi Kak Nurul menjelaskan menseleksinya ya. Tapi gini, berapa lama yang dibutuhkan oleh desainer untuk merancang sesuatu yang baru? Berapa lama? Biasanya tuh perlu waktu berbulan-bulan kah atau mungkin sampai bertahun-tahun, harus datang dulu menganalisa wilayah operationnya, harus menganalisa banyak hal. Itu seorang desainer itu butuh waktu berapa lama untuk kapal baru, untuk kapal yang benar-benar baru mau dibuat gitu. Kira-kira. Untuk kapal baru ya Pak ya? Iya. Selama ini biasanya kita 6 bulan Pak.
dari 6 bulan. dari istilahnya inquiry masuk gitu kan, demand dari marketing misalkan menginfokan bahwa ini ada customer nih yang meminta dibuatkan kapal ini. Nah, misalkan itu benar-benar desain baru ya Pak ya. Biasanya dari mulai masuk info ke marketing sampai kita siap untuk melaunching desain baru itu 6 bulan sih Pak. Tapi selama 6 bulan itu biasanya kita memang ada trial dan error juga sih Pak. Jadi misalkan 3 bulan ini kita mungkin bisa presentasi dulu ke manajemen itu kan Pak, atau ke customer, kira-kira nanti konsepnya seperti ini. Nah nanti kan biasanya ada feedback balik nih Pak dari customer maupun manajemen kan, oh ternyata desain yang kita tawarkan terlalu mahal misalkan, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan customer. Nah nanti kita melakukan revisi lagi gitu Pak, revisi baik itu calculation maupun revisi drawing seperti itu sih. Apalagi kalau misalkan diperlukan survei-survei seperti itu kan Pak, kan lumayan memakan ini juga ya waktu ya. Misalkan survei kalau keluar daerah gitu kan minimal seminggu untuk pengambilan data, untuk benar-benar tahu kira-kira area operasionalnya kayak gimana sih gitu kan. Poin apa yang mempengaruhi mendesain kapal, desain sebuah kapal? Yang pertama sih itu Pak, voice up customer-nya itu sendiri apa gitu. Itu merupakan inputan pertama ya Pak, yang men-trigger ataupun menentukan kapal ini jadinya mau seperti apa. Seperti itu. Misalkan saya mau bikin tugboat yang bisa mengangkut 100 ton solar atau bahan bakar, nah otomatis kan nanti kita akan melakukan arrangement tangki yang bisa mengangkut 100 ton bahan bakar. Tapi ada juga customer yang saya ingin tugboat yang bisa menarik bisa mempunyai bollard pull sampai 25 ton dengan engine 2 kali 1100 HP misalkan Pak. Nah, berarti kan tadi mungkin nanti akan kita tawarkan desain tugboat yang menggunakan port nozzle sehingga dia bisa tendangannya bisa lebih nendang gitu Pak. Nah, dan mungkin untuk kapasitas bahan bakar tidak harus sebanyak itu. Jadi mungkin nanti hal-hal seperti itu yang menurut saya menjadi trigger pertama ya, atau penentu pertama kapal ini mau seperti apa. Yang kedua terkait dengan aturan Pak. Aturan dari klasifikasi, dari flag itu seperti apa. Jangan sampai nanti apa yang diminta oleh customer itu bertolak belakang dengan aturan dari pemerintah ataupun badan klasifikasi seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita match-kan, harus kita sesuaikan sehingga apa yang dimaui oleh customer itu bisa sejalan dengan aturan dari pemerintah. Seperti itu sih. Ya, kalau penentuan badan klasifikasi, ini teman-teman Mas Project dimanapun berada, badan klasifikasi itu kan banyak institusinya ya. Nah, Kan Nurman, customer yang memilih badan klasifikasi atau ship designer yang mengusulkan badan klasifikasi? Ada 2 kondisi Pak. Yang pertama, kalau misalkan customer-nya itu customer yang punya sejarah panjang, dalam artian dia sudah punya kapal atau armada banyak seperti itu, terus bisnisnya juga sudah puluhan tahun. Biasanya mereka punya rekanan badan klasifikasi sendiri yang sudah in lah, yang sudah punya intimasi ataupun kedekatan secara personal mereka ataupun secara organisasi mereka. Jadi hal-hal dalam case seperti ini biasanya customer yang menentukan, saya mau membangun kapal dengan badan klasifikasi ini ya. Jadi biasanya seperti itu Pak. Biasanya lagi customer tipe seperti itu
lebih detail dalam memberikan voice of customer, Pak. Lebih detail ya. Jadi, biasanya mereka sudah menentukan engine-nya apa, gensetnya apa, ukurannya berapa, kelasnya apa, terus apa namanya, bahkan dalam beberapa case kalau memang mereka sudah punya produk yang sama yang sudah beroperasi, itu mereka bisa menentukan berat kapal ini berapa. Jadi mereka mungkin bisa tahu secara komersil ya Pak ya, kira-kira harga kapalnya itu berapa gitu. Iya. Seperti itu. Nah, jadi, tipe yang satu lagi, customer satu lagi itu biasanya yang menyerahkan ke kita. Nah, tipe-tipe customer seperti ini biasanya mungkin merupakan perusahaan-perusahaan yang baru berkembang, ya, jadi mereka juga masih mencari ilmu sebanyak-banyaknya, salah satunya ke galangan. Jadi biasanya kalau misalkan mereka membuat kapal pun semua diserahkan ke kita. Jadi misalkan kelasnya apa, ya udah terserah galangan, rekomendasinya apa, seperti itu. Nah, nanti kita kan yang akan merekomendasikan kelasnya apa, seperti itu sih Pak. Oh iya, jadi memang tadi tergantung dari kedekatan atau kepercayaan owner ya. Jadi customer itu dia sudah percaya sama badan klasifikasi apa begitu ya, sehingga dia mau milih itu gitu ya. Betul Pak. Itu menarik sekali ya teman-teman. Jadi penentuan badan klasifikasi juga tergantung dari keinginan customer atau customer menyerahkan kepada ship designer. Nah, lalu ini kalau kita mau tahu nih proses tadi kan ada proses R&D ya, ada proses di mana trial and error kira-kira gitu ya, mencoba mendesain kapalnya. Jadi kalau kita bicara masalah R&D nih, Kak Nurman, urutan mendesain kapal itu, kalau kita udah masuk ke konsep desainnya, itu tuh apa aja sih di dalamnya? Ada apa aja sih di dalamnya itu sampai dari tadi jadilah sebuah kapal gitu tuh. Ada apa di dalamnya itu? Kan nggak gampang itu bikin kapal ya. Iya Pak, benar. Nggak gampang. Ya kadang kita aja kalau bikin kapal kertas aja yang biasa teman-teman atau mungkin kita waktu masa kecil sering main kapal kertas, kadang kalau salah melipat itu kapalnya bisa miring tuh. Ya. Atau kalau kapalnya tidak kuat lipatannya bisa kemasukan air tuh, gitu kan? Betul Pak. Nah, ini apalagi ini kapal yang benar-benar harus sesuai dengan ekspektasi owner tadi ya, harus sesuai dengan tadi kan objektifnya pengen supaya customer itu ya satisfied dengan desain yang diberikan. Nah, apa sih Kak Nurman ini kasih tahu kita dong, apa sih dalamnya sebuah desain itu loh? Wah, pertanyaannya berat banget nih Pak. ada. Iya, itu. Ini yang saya tahu ya Pak ya, mungkin nanti bisa teman-teman subscribernya Pak Omar mungkin kalau saya salah bisa komen di komentar ya Pak ya. Ya pasti bisa. Kalau dalam R&D itu di dalam mendesain kapal kan kita ada yang namanya kalau di perkapalan itu ada yang namanya ini Pak, spiral design Pak, desain spiral design. Ya. Itu merupakan salah satu tools kita untuk melakukan proses R&D yang mana maksud dari spiral design ini untuk mengkerucutkan ataupun mempertajam desain yang sudah kita develop seperti itu Pak. Jadi di situ kan ada macam-macam ya, ada vessel objektifnya apa, ada lens plan, nanti ada hidrostatik, ada struktur, powering, terus macam-macam ya Pak ya, banyak lah. Nah dari situ nanti kita lihat kira-kira hal-hal yang bertolak belakang yang mana nih. Nah itu yang mungkin bisa kita develop lagi agar bisa sesuai dengan vessel objektif tadi. Jadi ini kapalnya mau seperti apa sih? Ya, seperti itu sih Pak. Jadi ada basic design ya. Tadi basic desainnya itu dari mulai perhitungan ya. Ya, ada perhitungan, ada lines plan. Lines plan itu waktu kita mahasiswa itu lines plan itu adalah salah satu kriteria kalau mau jadi insinyur kapal gitu atau seorang desain kapal harus tahu ini.
Iya teman-teman betul. teman-teman mungkin yang sedang kuliah di perkapalan ya atau di teknik perkapalan begitu, ini mengerti sekali nih tentang lines plan. Eh, Iya. kita nggak akan bahas seperti apa itu lines plan, seperti apa itu nanti ada Bongian curve gitu, seperti apa itu ada stabilitas. Kita mungkin nggak bahas detailnya di sini karena memang itu adalah pembahasan yang terpisah. Nanti insya Allah kita akan coba dalami seperti apa benar-benar seorang ship designer itu berkarya ya dalam sebuah pembangunan kapal. Tapi tadi spiral design memang itu adalah tahapan yang harus dilalui ya, kan Nurman ya, untuk melakukan sebuah Betul Pak. desain Ah, kapal ya. betul Pak. Nah, lanjut nih. Tadi proses R&D-nya udah kita lalui, terus kita masuk ke dalam prosesnya itu sendiri ya. Jadi kita tadi tahu ya type of vessel-nya ya, type of vessel-nya gitu ya. Itu ada 3 pengklasifikasian Pak. Yang Mm-mm. pertama kapal penumpang, yang Mm-mm. kedua kapal barang, yang ketiga kapal ikan. Itu yang Kapal di penumpang, kapal barang, kapal ikan. Oke. betul. Nah, ini ada kaitannya dengan alat-alat keselamatan maupun navigasi yang akan diinstal di kapal tersebut. Jadi antara Mm-mm. kapal penumpang, kapal barang, sama kapal ikan itu beda-beda seperti itu Pak, kebutuhannya itu. Ya. Nah, kalau misalkan apa namanya tadi ya apa terkait dengan kapal ini bisa disebut dengan kapal barang itu eh, ketentuannya apa gitu ya Pak ya? Ya, ya betul. Ini kapal barang ini ya kapal kontainer gitu itu apa spesifikasi dari itu misalnya atau seorang ship designer kan pada saat melihat tipe kapal gitu kan dia harus tahu nih customernya pengen kapal kargo misalnya kan. Nah, itu apa yang harus dilakukan seorang ship designer tadi ya, Pak Nurman? Eh, Biasanya gini sih Pak, kalau selama ini kan kita melihat jumlah penumpang ataupun jumlah barang yang ada di kapal tersebut. Nah, untuk kapal barang sendiri itu juga nanti bisa dibagi macam-macamnya lagi ya Pak ya. Apakah Ya. dia mengangkut kapal apa mengangkut barang berbahaya Mm-mm. atau tidak berbahaya? Karena itu nanti balik lagi aturannya akan terpengaruh oleh tipe barang yang diangkut seperti itu. Hmm. Seperti misalkan kalau misalkan kita membuat kapal tanker gitu ya Pak ya, Hmm. muatannya itu flash point-nya above 60 degree dengan below 60 degree itu akan mengakibatkan arrangement tankinya berbeda, Hmm. alat-alat keselamatannya juga berbeda. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan juga Pak. Ya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau mendesain kapal memang nggak gampang ya. Jadi seorang ship designer itu ilmunya itu nggak gampang ini ya, nggak gampang ini karena menyangkut juga keselamatan manusia ya, keselamatan barangnya itu juga sendiri gitu ya. Betul, betul. Jadi memang harus dipertimbangkan banyak hal, banyak sekali referensi yang dipakai. Nah, pada saat kita masuk nih ke dalam tahapan gambarnya atau desainnya itu sudah disetujui ya oleh owner. Lanjut, dia akan disetujui oleh badan klasifikasi yang di mana tadi ditetapkan di awal begitu ya. Kalau misalnya di pertengahan jalan, gambarnya udah disetujui sama customer, gambarnya sudah disetujui sama badan klasifikasi. Nah, customer tiba-tiba berubah pikiran nih Kak Nurman. Saya nggak mau badan klasifikasi A, saya pengennya yang B deh. Nah, apakah itu gambarnya berubah lagi nggak dari awal? Desain itu Oh, berubah lagi nggak dari awal gitu? kalau permintaannya hanya ganti badan klasifikasi, Pak, itu biasanya antara badan klasifikasi satu dengan badan klasifikasi yang lain, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya itu sebenarnya mirip-mirip Pak aturannya. Mirip-mirip Aturannya ya. nggak ada yang bertolak belakang. Biasanya aturannya itu saling melengkapi antara badan Hmm. klasifikasi satu dengan yang lain. Nah, Hmm. jadi kalau misalkan permintaan customer hanya mengganti atau merubah badan klasifikasi itu gambarnya tentunya harus disubmit ulang ke badan klasifikasi yang baru. Hanya saja mungkin
untuk gambar-gambarnya tidak perlu direvisi terlalu secara dasar, itu saya rasa enggak sih Pak. Cuman memang harus disubmit ulang ke plan approval-nya seperti itu. Approval-nya ya. Dan kalau ada di pertengahan jalan, misalnya customer tadi kantor menceritakan contoh salah satunya misalnya kapal tanker gitu ya, kapal pengangkut muatan minyak begitu. Nah, di tengah jalan berubah nih, customer bilang, saya nggak mau ngangkut minyak, saya mau ngangkut misalnya apa LNG misalnya. Wah, itu kan itu apa dari nol lagi atau nggak perlu gitu? Kalau muatan berbeda, apakah itu harus didesain awal, didesain ulang lagi atau nggak perlu ya? Gitu. Itu harus dilihat lagi ke muatannya mau dirubah kemana, seperti itu Pak. Kalau misalkan karakteristik muatannya berbeda, itu otomatis ya konstruksi ataupun kapalnya itu sendiri harus menyesuaikan dengan karakteristik dari muatan yang baru. Tapi kalau misalkan karakteristik muatannya mirip-mirip, itu mungkin masih bisa menggunakan desain yang lama, Pak. Misalkan yang awalnya mengangkut batu bara nih, saya nggak mau mengangkut batu bara, mau mengangkut nikel aja nih, karena nikel harganya sedang naik gitu kan. Nah, itu mungkin secara struktur, secara aransemen sama Pak. Hanya mungkin spesifikasi catnya saja yang harus diganti lebih tebal karena kan nikel lebih korosif ya Pak ya sifatnya. Tapi secara umum mempunyai kemiripan dengan batu bara karena sama-sama muatan curah misalkan seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan tadi dari minyak ke kontainer atau ke LNG itu menurut saya seperti bikin kapal baru itu Pak. Bikin kapal baru itu. Mending customer-nya diarahkan, udah Pak, Bapak bikin kapal baru lagi aja gitu ya, bikin desain baru lagi. Tapi kan kalau kita lihat kapal tongkang ya atau bars gitu kan, tadi mengangkut batu bara, terus ternyata di tengah jalan berubahlah pemikiran customer itu pengen ngangkut nikel, artinya ada yang berubah. Kalau kita mau ngangkut kontainer bisa nggak ya? Perlu ada perubahan signifikan nggak di dalam desain? Kalau tadi tongkang begitu kan ngangkut batu bara, biasanya ngangkut pasir, ngangkut apa. Terus customer di tengah jalan bilang nih, saya mau berubah desain, saya mau datang ke seorang ship designer, saya punya kapal begitu kan, yang belum saya bangun, masih dalam proses, tapi bisnis berubah, sekarang mau saya naikin kontainer misalnya gitu. Itu signifikan nggak perubahannya? Muatan kontainer yang dipersyaratkan oleh Badan Klasifikasi ataupun usaha bandar, pertama terkait dengan sistem lasingnya ya Pak ya, ataupun dudukannya itu harus disediakan. Yang kedua itu notasinya Pak. Notasi karena berubah. Ternyata ya ponton biasa atau bars biasa itu tidak diperkenankan untuk mengangkut kontainer seperti itu. Jadi kalau memang dia mau mengangkut kontainer, itu ada notasi khusus yang diperlukan oleh kontainer. Nah, jadi kalau misalkan tadi ship owner ya, di tengah pembangunan kapal ingin merubah muatan dari muatan curah ke kontainer, nah nanti kayaknya yang perlu adanya additional calculation ya Pak ya, atau perhitungan tambahan itu terkait dengan loading condition kontainer, dengan stabilitasnya juga nanti kriterianya akan berubah Pak. Dari yang tadinya mungkin cuma bars biasa, ini harus ada simulasi untuk bongkar muat kontainernya seperti itu Pak. Wah, ribet juga ya ternyata ya. Iya, lumayan ribet. Kalau pada saat proses desain, kita perlu lakukan uji lab tidak ya atas apa yang didesainkan oleh seorang ship designer? Kapal itu perlu diuji labkan tidak ya? Atau seperti apa kriteria kapal yang harus diuji labkan misalnya? Saya dulu pernah ini sih Pak, sharing sedikit ya. Saya pernah ke Cina untuk uji tank test terkait dengan apa namanya project repowering. Jadi biasanya hal-hal yang perlu diuji lab itu memang adalah untuk kapal-kapal dengan bentuk lambung yang baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti itu Pak.
sehingga dia perlu adanya pembuktian yang lebih detail dan lebih akurat. Apakah memang kapal ini bisa misalkan memiliki speed sekian knot, memiliki bolar pull sekian knot. Nah, hal-hal seperti ini yang memang biasanya perlu dilakukan uji lab. Tapi kalau misalkan bentuk lambungnya ini merupakan modifikasi minor dari proyek-proyek yang sudah ada, itu biasanya kita hanya mensimulasikan di software yang kita miliki aja sih, Pak. Jadi misalkan takbut 26 meter, kita extend jadi 27 meter, tapi secara umum land span-nya sama gitu, Pak. Itu kita tidak perlu melakukan uji lab. Jadi teman-teman jadi nggak perlu semuanya diuji labkan ya. Ya, selain tadi ada kapal yang memang bisa disimulasikan dalam sebuah software begitu, cukup dilaksanakan seperti itu ya. Nah, pada saat kapal itu sudah beroperasi, jadi pada saat kapalnya didesain, terus diserah terimakan, desainnya lalu dibikin dan selesai. Nah, peran seorang ship designer pada saat kapal ini sudah diserah terimakan, kapal ini sudah beroperasi, itu seperti apa? Biasanya kita ini sih Pak, ada yang namanya collecting data ya sebenarnya. Jadi harapannya sih ketika kapal-kapal sudah di delivery ke customer dan sudah running ya, sudah berjalan melaksanakan tugasnya, kita ada form feedback dari customer seperti itu untuk melihat apakah memang kapal yang kita desain itu sesuai dengan kriteria dari customer terkait dengan performanya, terkait dengan kapasitasnya, terkait dengan keselamatannya seperti itu Pak. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita membangun tug and barge seperti itu Pak, kita akan lihat secara desain misalkan tongkang yang kita desain itu bisa mengangkut 10.000 ton kargo misalkan. Misalkan sudah operasi, biasanya kita akan diberi info via tim marketing seperti itu bahwa oh iya kapal yang baru terdeliver ini bisa mengangkut 10.000 ton bahkan lebih seperti itu. Nah, secara capacity berarti sudah proven, sudah teruji, tinggal secara speed misalkan. Nah, secara speed ketika di towing sama takbut bisa di angka misalkan 5 knot atau 4 knot sesuai dengan kecepatan yang diminta. Nah, itu kan berarti juga sudah teruji juga seperti itu, Pak. Memungkinkan tidak seorang desainer itu ngikut kapal gitu selama proses tadi. Anggaplah kita mendesain, Pak Nurman mendapatkan proyek mendesain kapal baru yang benar-benar baru misalnya, atau kapal development ya, atau kapal yang diimprove dari kapal yang normal, yang umum. Ship designer itu perlu ikut ke atas kapalnya tidak ya? Perlu ikut beroperasi tidak? Iya, itu diperlukan untuk ikut ke ke kapal yang terdeliver itu diperlukan juga sih Pak. Jadi tapi biasanya selama ini ketika kapal itu mengalami semacam ketidaksesuaian dengan planning seperti itu. Jadi misalkan speednya nggak tercapai nih dari yang diminta 10 knot, kok cuma 8 knot yang diminta. Nah, itu kenapa ya? Nah, biasanya nanti dari desainer akan ikut ke dalam kapal untuk menganalisa kira-kira yang tidak sesuai di mananya, apakah misalkan operasional krunya yang memang tidak sesuai dengan prosedur atau memang produknya yang ternyata salah perhitungan atau seperti apa, seperti itu sih Pak. Tapi selama ini ketika kita mendeliver sebuah produk dan produk itu sudah berjalan dengan semestinya, kita jarang sih Pak ikut berlayar ke dalam kapal itu sendiri. Biasanya kita yang ikut berlayar itu ya memang kalau misalkan ada isu atau ada kendala di kapal itu seperti itu. Wah, ini menarik ya. Jadi seorang desainer itu memang benar-benar sebuah kompetensi ya yang sangat padat ilmunya. Pak Nurman, ini penutup podcast kita hari ini.
penutup Ya, podcast kita hari ini nih. Menurut apa yang Kak Nurman pernah jalankan ya, meskipun mungkin tidak pengalaman pribadi ya, mungkin pengalaman dari berbagai rekanan-rekanan shift design lainnya. Pernah tidak mengalami desain yang gagal? Desain yang tidak berhasil gitu. Karena mungkin tidak semua desain itu sempurna ya, mungkin di develop, tapi benar-benar pernah nggak Kak Nurman menerima informasi atau sharing-sharing dari rekanan, wah desain kapal saya gagal, gitu misalnya. Pernah nggak? Terus kenapa bisa ya, gagal gitu ya? Coba deh. ya. Pernah nggak mengalaminya? Eh, ya, itu sebenarnya berita yang ini ya, yang tidak tidak semua orang pengen dengar sih kalau Iya, misalkan ada kegagalan desain ataupun kegagalan suatu produk ya Pak ya. Tapi iya, iya. uh, bentar, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, pernah sih Pak, ada iya kegagalan desain itu ya yang namanya apalagi untuk produk baru ya Pak ya. Produk Itu baru ya. produk baru itu resiko gagalnya pastinya lebih besar dibandingkan dengan project ataupun produk yang sudah pernah dibikin sebelumnya. Pernah Hmm. sih Pak Fis, saya pernah pernah mendengar terkait dengan hal seperti itu. Itulah mungkin salah satu alasannya kenapa dalam pembuatan kapal, dalam mendesain kapal butuh waktu lama ya, karena ada trial and error tadi ya. Betul. Dan desain itu mudah-mudahan sih kebanyakan kalaupun terjadi mudah-mudahan kebanyakan failnya itu atau kegagalan dalam proses gambar ya atau dalam proses uji lab ya gitu. Memang kita semua berharap tidak ada lagi peristiwa-peristiwa kecelakaan kapal misalnya itu diakibatkan karena desain yang kurang tepat misalnya untuk kapal-kapal yang baru ya. Kita melihat malah sekarang ini desain-desain kapal kita, para desainer kapal kita, teman-teman semuanya sudah mulai advance, sudah mulai banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyangkut bagaimana membuat kapal itu lebih aman, lebih safety tentunya dan mengakomodir semua aturan-aturan yang hampir setiap tahun berubah ya, Iya, betul Pak. Betul. berubah. Ya, penutup yang kedua dari Kak Nurman, apa syarat-syarat menjadi seorang desainer kapal? Untuk menjadi seorang desainer kapal, seperti apa kriterianya nih? Syaratnya apa ya? Kalau menurut saya sih mungkin apa ya, desainer kapal itu syaratnya itu mungkin teliti ya Pak. Yang pertama teliti ya. Kita tidak bisa mengeneralisir satu project dengan project yang lain, apalagi kalau beda beda customer, beda tahun pembuatan, itu alangkah baiknya kita cek lagi terkait dengan tadi apakah mungkin bisa jadi begini ya Pak. Takbut yang kita bangun sekarang dengan takbut yang kita bangun 2 tahun kemudian, meskipun speknya sama, bisa jadi nanti ketika dilakukan approval ke klasifikasi, bisa jadi ada yang nggak approve. Kenapa? Karena adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi seperti itu. Jadi yang mungkin syarat-syarat kalau dari saya pribadi ya Pak ya, mungkin ini bisa bisa berlaku, bisa enggak. Yang pertama harus teliti, yang kedua harus sering-sering melihat atau membaca aturan, baik itu aturan klasifikasi, aturan sah bandar seperti itu. Yang ketiga itu harus open mind terhadap teknologi ataupun isu-isu yang berkembang di sekitar kita itu seperti apa. Yang terakhir mungkin ya passion sih Pak. Jadi harapannya sih ya yang terjun ke shift design ini melakukannya dengan sepenuh hati seperti itu Pak. Woi, teman-teman, passion ya. Dengan passion itu kita akan menikmati setiap proses desain kapal yang kita kerjakan. Kita nggak pernah tahu bahwa seorang ship designer yang memiliki passion atas pekerjaannya, dia bisa meng-create banyak produk-produk kapal yang unik-unik, yang kita nggak pernah kebayang,
kok bisa bikin kapal modelnya begitu ya? Kok bisa bikin sesuatu yang aneh gitu? Pendapat kita ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di muka bumi, tapi ada kapalnya, berlayar kapalnya, aman kapalnya, sukses kapalnya gitu kan, dan menghasilkan banyak hal dari situ. Terima kasih banyak Kak Nurman atas inspirasi, atas share knowledge pada hari ini di podcast Mas Project. Sama-sama, Sangat bangga memiliki rekanan sekelas Pak Nurman ini dalam berbagi cerita terkait dengan perkapalan, mendesain kapal, inovasi-inovasi kapal. Nanti akan kita lanjut lagi di sesi yang berbeda, podcast dengan Pak Nurman, dengan Kak Nurman, di materi tentang perkapalan yang lainnya. Kita tadi masih ada bahas tentang apa itu lines plan, apa itu nanti mungkin Bongen curve, ada mungkin stability dan sebagainya. Masih banyak, teman-teman harus belajar lebih banyak lagi, dan saya mengutip satu quote yang bagus ya, statement yang bagus dari Pak Nurman, dari Kak Nurman adalah patience. Terima kasih banyak teman-teman Mas Project dimanapun berada. Semoga share knowledge kita ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. So, terima kasih Kak Nurmannya, terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.